Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini yang insyaallah diridhoinya Allahumma Amin. kedua kalinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya, duduknya saya di sini akan mempresentasikan makalah tafsir yang berjudul Hidup Sederhana dan Memberi Santunan kepada Duafa menurut Al-Quran. Latar belakang, saya mengambil latar belakang dari peristiwa maraknya gaya hidup mewah yang dipertontonkan melalui media sosial dan masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Kesenjangan sosial di masyarakat semakin terlihat nyata. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungannya dengan sesama manusia, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Hidup sederhana bukanlah sekadar pilihan hidup, melainkan bagian dari nilai-nilai spiritual dan sosial dalam Islam yang membawa dampak besar terhadap keseimbangan masyarakat. Ditemukan bahwa jumlah keluarga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sosial secara rutin masih tinggi, terutama di daerah terpencil. Sementara itu, masyarakat perkotaan menampilkan pola konsumsi yang meningkat tajam, mulai dari tren belanja berlebihan, pesta-pesta mewah, hingga penggunaan barang-barang bermerek sebagai simbol status. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan kepedulian sosial yang kian memudar. Ketimpangan sosial yang semakin tajam serta maraknya kemiskinan dan keterlantaran kaum duafa menunjukkan bahwa banyak yang belum mengamalkan ajaran Al-Quran secara utuh, khususnya dalam aspek sosial kemasyarakatan. Al-Quran menekankan pentingnya memperhatikan hak-hak fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Dalam berbagai ayat, Allah menyeru kepada orang-orang beriman dan menafkahkan sebagian hartanya kepada mereka sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus pembersihan harta dan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, tetapi juga menaruh perhatian besar terhadap keadilan dan kesejahteraan sosial. Kondisi sosial ekonomi umat Islam saat ini menunjukkan adanya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Seringkali gaya hidup mewah dianggap sebagai simbol keberhasilan, sementara hidup sederhana dipandang sebelah mata. Akibatnya, semangat untuk berbagi dan memberi santunan kepada duafa semakin menurun, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya konsumerisme. Pada latar belakang tersebut, saya mengambil rumusan masalah. 1. Apa pengertian hidup sederhana dan memberi santunan kepada duafa dalam perspektif Al-Quran? 2. Ayat-ayat Al-Quran apa saja yang menjelaskan tentang pentingnya hidup sederhana dan memberi santunan kepada kaum duafa? 3. Bagaimana referensi ajaran Al-Quran tentang hidup sederhana dan santunan kepada kaum duafa dalam kehidupan masyarakat pada saat ini? 4. Apa saja bentuk-bentuk santunan yang dapat kita berikan kepada duafa menurut Al-Quran? Serta tujuan penulisan. 1. Menjelaskan makna hidup sederhana dan memberi santunan kepada kaum duafa menurut pandangan Al-Quran. 2. Mengidentifikasi dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ajaran
dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan masuk ke poin pertama, hidup sederhana dalam Al-Quran tidak berarti hidup miskin atau kekurangan, melainkan menjalani kehidupan dengan tidak berlebihan atau israf, tidak boros atau tabzir, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana mencerminkan sikap qanaah, yaitu mengenal cukup, tawadu, rendah hati, dan menjauhi pemborosan. Yang sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memberi hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir, lalu diperintahkan agar tidak boros di ayat ini. Harta harus dipergunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk gaya hidup konsumtif atau pamer. Hidup sederhana adalah sikap seorang muslim dalam menjalani kehidupan dunia secara seimbang, tidak berlebih-lebihan, dan tidak bermegah-megahan, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan dicontohkan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan, tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Ayat ini mengajarkan prinsip utama dalam keuangan dan spiritualitas Islam, yaitu digunakan harta dengan baik, bukan untuk pamer, bukan pula untuk ditimbun. Infak yang baik adalah yang dilakukan dengan keseimbangan, tulus, dan bermanfaat. Meskipun beliau bisa hidup mewah, beliau lebih memilih kesederhanaan. Rumah beliau sangat sederhana, makanan beliau cukup seadanya, dan ketika memiliki kelebihan harta, beliau segera memberikannya kepada yang membutuhkan. Suatu ketika Rasulullah tidur di atas tikar kasar sehingga membekas di punggungnya. Ketika para sahabat menawarkan kasur itu, beliau menolak dengan berkata, "Apa hubunganku dengan dunia? Apa aku di dunia ini hanyalah seperti orang pengendara yang berteduh di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya?" Bila hidup kesederhanaan dan memberi kepada kaum duafa telah relevan dan bahkan sangat penting di era sekarang. Di tengah gaya hidup materialistik, semangat untuk berbagi menjadi obat bagi ketimpangan sosial. Beberapa bentuk implementasi ajaran Al-Quran tersebut dalam kehidupan saat ini antara lain menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara rutin, membatasi konsumsi berlebihan seperti belanja yang tidak perlu atau memamerkan kemewahan di media sosial, terlibat dalam program sosial seperti dapur umum, donasi pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi duafa. Memberi santunan kepada duafa dalam istilah syariat adalah bagian dari ibadah sosial yang diwujudkan melalui pemberian harta perhatian atau perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan bentuk nyata dari kepedulian yang tanggung jawab sosial seorang muslim sebagai bentuk sosial dan khalifah di muka bumi. Dua, pentingnya hidup sederhana dan memberi santunan kepada duafa. Dengan hidup sederhana, seorang muslim tidak terjebak dalam egoisme dan konsumtifme, sehingga mereka terbuka terhadap penderitaan orang lain. Kesadaran ini menjadi dasar untuk peduli dan membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan. Keutamaan kaum Ansor sebagai teladan dalam bentuk ukhuwah, keikhlasan, dan pengorbanan. Islam mengajarkan bahwa persaudaraan tidak ditentukan oleh darah atau suku, tapi oleh iman dan kasih sayang. Mereka yang rela berbagi dalam kekurangan dan bebas dari iri hati serta kikir adalah orang-orang yang mulia dan akan meraih keberuntungan hakiki. Menghindarkan diri dari gaya hidup boros dan sombong. Kesederhanaan menjaga seseorang dari sifat israf atau berlebihan dan tabzir atau pemborosan. Yang keduanya dikecap dalam Al-Quran. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, santunan kepada duafa bukan sekedar amal, tapi bagian dari sistem ekonomi Islam. Melalui zakat, infak, dan sedekah, harta tidak menumpuk hanya pada segelintir orang kaya, melainkan berputar dan memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Memberikan petunjuk mengenai pembagian harta, baik yang diperoleh melalui jalan yang tidak melibatkan peperangan maupun pengaturan yang adil terkait pembagian kekayaan dalam masyarakat.
perumpamaan yang sangat mendalam tentang pentingnya infak atau pemberian harta di jalan Allah, dengan bagaimana Allah memberikan ganjaran yang luas bagi amal tersebut. Sebagai solusi atas gaya hidup konsumtif dan hedonis di era digital dan media sosial ini, banyak orang yang terdorong untuk hidup mewah demi pencitraan. Budaya pamer kekayaan menjamur bahkan di kalangan anak muda. Hal ini menyebabkan banyak orang hidup di luar batas kemampuannya dan mengabaikan nilai kesederhanaan. Al-Quran mengajarkan untuk hidup hemat, seimbang, dan menjauhkan diri dari pemborosan. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Ayat ini mengandung nasihat sangat relevan tentang cara kita berperilaku dengan kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan menjaga kelestarian, penghormatan terhadap tempat ibadah, dan pengendalian diri. Ayat ini memberikan petunjuk mengenai cara berpakaian yang baik, makan, minum, dan pentingnya menghindari sikap berlebihan. Tahukah kamu yang menisahkan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran agama khususnya Islam menuntut umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan membutuhkan serta untuk menjaga hubungan sosial yang adil dan penuh kasih sayang, memperkuat solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah di tengah maraknya individualisme dan persaingan. Ajaran Al-Quran tentang hidup sederhana dan menolong sesama menjadi dasar untuk membangun kembali ukhuwah dan kepentingan sosial. Hal ini sangat penting terutama dalam masa-masa krisis seperti bencana, pandemi, atau konflik kemanusiaan. Menjadi benteng moral di tengah krisis, nilai kehidupan modern kerap menimbulkan krisis lainnya, yaitu cinta dunia berlebihan, sifat tamak, dan hilangnya rasa belas kasih. Ajaran Al-Quran menjadi kompas moral yang mengarahkan umat kepada kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, yang hak pribadi dan tanggung jawab sosial. Dari pernyataan berikut, apakah ada pertanyaan? Silakan. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, mengapa Al-Quran sangat menekankan pentingnya hidup sederhana dan menghindari pemborosan atau israf? Al-Quran menekankan hidup sederhana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat manusia untuk berfokus pada kehidupan akhirat, bukan hanya duniawi. Hidup sederhana juga merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan segala yang dibutuhkan manusia. Selain itu, hidup sederhana membantu menghindari sifat tamak dan mementingkan duniawi, serta memperkuat rasa belas kasihan terhadap sesama yang membutuhkan, seperti duafa. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, bagaimana Al-Quran mendorong pada kita untuk memberi santunan pada kaum duafa? Al-Quran mendorong kita untuk bersedekah dan memberi santunan kepada duafa melalui beberapa ayat, seperti ayat-ayat tentang zakat dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berburuk sangka dengan orang yang tidak memiliki harta karena kemiskinan yang kamu tidak ketahui, karena Allah mengetahui bahwa mereka yang beriman, jika mereka bersemangat menghabiskan hartanya untuk membantu duafa, tentu saja itu kebaikan bagi mereka, dan sungguh Allah sangat mengetahui apa yang mereka kerjakan." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai sedekah dan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersedekah. Selain itu, Al-Quran juga menggarisbawahi pentingnya memberikan perhatian dan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Materinya terhormat, izin bertanya, bagaimana hidup sederhana dan memberi santunan kepada duafa dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat? Hidup sederhana dan memberi santunan kepada duafa berdampak
positif bagi diri sendiri dan masyarakat karena meningkatkan rasa syukur, mengurangi beban pikiran, meningkatkan kebahagiaan batin dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dampak bagi masyarakat mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan rasa solidaritas, membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Materi yang terhormat, izin bertanya, apa saja bentuk-bentuk santunan yang dapat kita berikan kepada duafa menurut Al-Quran? Yaitu zakat, kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, sedekah yaitu pemberian harta secara sukarela kepada orang yang membutuhkan, bantuan materi yaitu memberikan makanan, pakaian, atau bantuan keuangan. Bantuan non materi yaitu memberikan ilmu, keterampilan, atau dukungan moral. Doa yaitu memohon kepada Allah SWT agar duafa memberikan kemudahan dan kebahagiaan. Bab 3, kesimpulan. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang mengutamakan kesederhanaan dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan terjebak pada kemewahan atau berlebih-lebihan. Orang yang menjalani hidup sederhana tidak akan pernah hidup dalam kekurangan, tetapi mampu mencukupkan diri dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan secara berlebihan. Sikap hidup sederhana tercermin dalam cara seseorang mengelola harta, menggunakan sumber daya, serta berinteraksi dengan lingkungan dan sesama. Ia memiliki hidup yang efisien, hemat, dan bertanggung jawab, tanpa mengurangi kualitas kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, hidup sederhana bisa tampak dari cara berpakaian yang tidak berlebihan, memilih makanan secukupnya, serta tidak pamer harta atau kemewahan. Memberi santunan kepada duafa itu orang-orang yang lemah secara ekonomi seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan merupakan salah satu perintah utama dalam Al-Quran. Allah SWT memerintahkan agar umat Islam peduli terhadap kaum lemah seperti